Assalamualaikum semuanya. Pada tahun 1998 lalu, Jawa Timur pernah menjadi tempat paling mencekam. Kala itu jangankan keluar malam, setelah maghrib saja orang-orang sudah rapat-rapat menutup pintu rumahnya. Mereka takut jika beraktivitas di luar rumah, maka nyawanya terancam oleh kelompok pembunuh yang kala itu populer dengan nama ninja. Kejadian ini bermula dari isu tentang dukun santet yang menebarkan keresahan di masyarakat. Akhirnya pada 6 Februari 1998, Bupati Banyuwangi mengeluarkan radiogram yang ditunjukkan untuk seluruh jajaran aparat pemerintah dari camat hingga kepala desa untuk mendata orang-orang yang ditengarai memiliki ilmu hitam. Namun karena kurangnya strategi, akhirnya radiogram itu pun bocor ke publik. Alih-alih dilaporkan ke pejabat pemerintah setempat, orang-orang yang diduga dukun justru dihabisi sendiri oleh masyarakat. Kejadian ini terus berlarut-larut hingga akhirnya muncul sosok ninja di tengah-tengah konflik tersebut. Banyak saksi mata yang mengatakan jika sosok ninja ini benar-benar seperti yang ada di film-film Jepang. Mereka berpakaian serba hitam dan memakai cadar. Ada juga versi lain yang menyebutkan bahwa ninja ini berpakaian serba biru. Tak hanya dari tampilan, sosok ninja ini juga dikatakan bisa berlari sangat cepat, menghilang, bahkan melompat dari satu atap rumah ke atap rumah lainnya. Jika kalian tahu dengan Ninja Hattori, pokoknya mereka mirip itu dah. Beragam opini masyarakat tercipta tentang sosok ninja ini. Ada yang mengatakan jika mereka ditugaskan untuk menghabisi para dukun. Namun kenyataannya semua opini itu justru kebalikannya. Korban-korban yang berjatuhan malah berasal dari kalangan ulama dan guru-guru ngaji. Banyuwangi menjadi kota pertama akan kejadian ini. Ketika masa mencekam ini, dalam sehari paling tidak ada 2 orang yang mati dibunuh. Fenomena ninja ini makin mencekam ketika ternyata targetnya tidak melulu orang-orang alim. Di beberapa kejadian, korbannya justru masyarakat sipil, termasuk para tokoh terpandang di masyarakat. Banyak diceritakan bagaimana para ninja ini memangsa korban-korbannya. Pertama-tama biasanya mereka akan menandai pintu atau tembok rumah korbannya dengan tanda silang merah atau putih. Lalu eksekusinya dilakukan ketika malam harinya dengan mematikan lampu, lalu para ninja itu membunuh target-targetnya. Orang-orang pada kala itu sangat takut ketika siang harinya mendapati tanda ini di depan pintu rumahnya. Walaupun tidak semua rumah mendapatkan tanda ini, dan seperti yang sudah-sudah, biasanya hanya rumah milik guru-guru ngaji, imam masjid, dan tokoh terpandang saja. Cara para ninja ini membunuh juga tergolong sadis. Tak hanya dibunuh lalu ditinggal pergi, beberapa juga digantung, dipatahkan tulangnya, hingga beberapa dipenggal kepalanya. Meskipun mereka sangat lihai dan sistematis, namun tidak semua target berhasil disingkirkan oleh para ninja. Beberapa orang yang memiliki kemampuan bela diri berhasil lolos dengan melakukan perlawanan dan kemudian menceritakan kepada masyarakat sekitar. Masyarakat yang jengah dengan ketakutan akhirnya melakukan perlawanan. Siskambling yang sudah mati akhirnya digalakkan kembali. Para pria dewasa berkumpul dan berjaga, sedangkan anak-anak dan wanita mengunci semua pintu dan jendela rumah. Cara ini sedikit membuahkan hasil dengan 1-2 ninja yang berhasil ditangkap. Masyarakat sangat waspada saat itu. Sebagai dampaknya mereka menganggap para aparat gagal dalam meredam ancaman ini.
Tak cuma berjaga malam, tindakan pencegahan juga dilakukan dengan menanam tanaman kelor di depan rumah untuk menangkal ilmu hitam, kata mereka. Bahkan setiap warga juga dibekali dengan bambu kuning sebagai jimat. Konon katanya bambu kuning ini akan membuat para ninja akan sangat kesakitan. Namun ada yang aneh dari fenomena ninja ini. Saat masyarakat berhasil menangkap salah satu ninja, entah kenapa tiba-tiba sosok ninja itu berubah menjadi orang gila. Sampai akhirnya makin banyaklah orang gila yang muncul di tengah mencekamnya kejadian ini. Benar-benar gila. Serangan ninja ini pas sekali momennya dengan mundurnya mantan Presiden Soeharto. Alhasil muncullah opini-opini publik jika kejadian ninja ini adalah sebagai pengalih isu besar tersebut. Mungkin saja untuk mengalihkan perhatian masyarakat luas tentang rusaknya sistem pemerintahan saat itu. Dan mengenai sosok ninja sendiri, ada kabar burung yang mengatakan jika mereka adalah para aparat yang sudah terlatih. Masyarakat pun ada yang meyakini hal tersebut, mengingat para ninja ini begitu lihai dan taktis dalam melakukan misi-misinya. Masyarakat biasa secara logika tidak mungkin bisa melakukan hal itu, kecuali mereka adalah orang-orang yang sudah berlatih bertahun-tahun. Walaupun sekali lagi teori ini belum dapat dibuktikan. Hingga akhirnya fenomena ninja ini lenyap begitu saja. Tak ada tindakan, tak ada peradilan atau sebuah jawaban atas siapa yang ada di balik kejadian mencekam ini. Menurut berbagai pihak, kejadian ini syarat akan pelanggaran HAM berat. Kejadian ini pun jadi salah satu fenomena paling misterius yang pernah terjadi dan pada ujungnya tidak pernah terungkap sampai sekarang. Terima kasih sudah menonton. Ciao, hasta luego.